Misteri alam barzakh yang mengerikan. Peringatan bagi yang masih hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alam barzakh adalah dunia misterius yang menjadi pintu awal kehidupan setelah mati. Ia bukan khayalan, bukan mitos, tapi realitas gaib yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barzakh bukan sekadar tempat peristirahatan, melainkan alam penantian yang penuh perhitungan. Di sanalah ruh manusia akan menghadapi balasan awal sebelum memasuki hari kiamat yang dahsyat. Banyak dari kita terlalu sibuk dengan dunia, padahal alam barzakh menanti setiap jiwa tanpa kecuali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di hadapan mereka ada dinding, barzakh, sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 100. Ayat ini menunjukkan bahwa setelah manusia meninggal, ia akan berada dalam dimensi lain yang tidak bisa disentuh oleh dunia. Itulah barzakh. Dalam hadis yang syahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bagaimana ruh orang yang saleh akan dipermudah, dimuliakan, dan disambut oleh malaikat dengan harum surga. Sebaliknya, ruh orang yang durhaka akan disiksa, tercekik keluar dari jasadnya, seperti kain basah yang ditarik dari duri, lalu dilempar dengan bau yang busuk dan hina. Di alam barzakh, manusia akan menjalani fase fitnah kubur, yaitu ujian dari dua malaikat, Mungkar dan Nakir. Mereka akan bertanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Pertanyaan ini bukan hanya soal hafalan, tapi cerminan dari keimanan sejati. Orang yang hidup dengan iman akan menjawab dengan tenang. Namun orang yang lalai, yang mengabaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala semasa hidup, akan tergagap, bingung, dan tak mampu menjawab. Maka azab kubur pun dimulai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba, jika diletakkan di dalam kuburnya, dan para sahabatnya telah pergi meninggalkannya, sehingga ia mendengar suara sandal mereka, maka datanglah dua malaikat kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Azab kubur bukan dongeng, ia nyata. Ada yang dijepit oleh kubur hingga tulang-tulangnya hancur. Ada yang dibakar, diseret, dipukul dengan palu besar dari neraka, bahkan melihat api yang menyala-nyala dari arah yang akan menjadi tempatnya kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diperlihatkan gambaran siksaan ini dalam mimpi. Mulut manusia disobek, perut membuncit penuh api, kepala dihancurkan batu, dan banyak lagi. Semuanya adalah akibat dari dosa yang mereka lakukan di dunia. Namun, bagi orang beriman dan bertakwa, barzakh adalah taman dari taman surga. Mereka akan tidur dengan tenang, seperti tidur pengantin yang damai. Kuburnya diluaskan sejauh mata memandang, diberi cahaya, dan setiap malam ia menerima kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah janji bagi mereka yang menjaga salat, sedekah, kejujuran, dan amal saleh di dunia. Mereka tidak takut akan kematian, karena barzakh justru menjadi tempat istirahat yang menenteramkan. Sayangnya, banyak manusia hari ini hidup seperti tidak percaya akan alam barzakh. Mereka mengumbar maksiat, menunda tobat, dan merasa aman dari siksa kubur. Padahal, malaikat maut datang tanpa aba-aba. Ketika ruh dicabut, semuanya akan dimulai. Penyesalan, ketakutan, dan penantian panjang hingga hari kiamat. Alam barzakh bukan tempat rekreasi, tapi awal perjalanan yang menentukan nasib abadi kita. Tidak ada kesempatan kedua, tidak ada jalan kembali. Bayangkan, kamu meninggal malam ini. Apakah amalmu cukup untuk menjawab pertanyaan Mungkar dan Nakir? Apakah salatmu diterima? Apakah kamu pernah zalim kepada orang lain dan belum minta maaf? Alam barzakh akan menjadi saksi atas semua itu. Kubur akan berbicara. Tidak ada yang bisa ditipu. Tidak ada topeng. Hanya amal dan kejujuran iman yang akan menyelamatkanmu dari azab yang mengerikan. Kesimpulan, alam barzakh bukan sekadar fase setelah kematian, tapi alam kebenaran yang membuka tirai kehidupan sesungguhnya. Saat ruh keluar dari jasad, ia tidak hilang begitu saja, tapi berpindah ke ruang pengasingan yang penuh rahasia di antara dunia dan akhirat. Di sanalah ruh akan merasakan hasil dari amalnya.
Siapa yang hidupnya penuh kebaikan, ia akan merasakan ketenangan. Tapi siapa yang mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka barzakh menjadi tempat penyesalan yang tak berujung. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan umat manusia melalui wahyu dan melalui lisan para nabi bahwa dunia ini hanya sebentar. Waktu di barzakh bisa berlangsung ratusan hingga ribuan tahun, tergantung kapan datangnya hari kiamat. Namun waktu itu tidak berlalu begitu saja, karena di sana ada siksa dan kenikmatan, penantian dan pembalasan awal. Maka siapapun yang menyadari ini seharusnya tidak bermain-main dengan dosa, karena setiap detik hidup akan dihisab. Peringatan tentang barzakh bukan untuk menakut-nakuti semata, melainkan untuk menghidupkan rasa sadar dalam jiwa. Betapa sering kita menunda tobat, merasa umur masih panjang, padahal kematian bisa datang dalam tidur, di jalan, bahkan saat tertawa. Setiap orang pasti masuk ke alam barzakh. Maka pertanyaannya bukan, apakah aku akan mati? Tapi, dalam kondisi seperti apa aku akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inilah pertanyaan sejati yang seharusnya kita renungkan setiap hari. Jika kita tahu bahwa barzakh adalah awal dari kehidupan kekal, maka sudah sepantasnya kita mempersiapkan bekal terbaik. Bukan harta, bukan popularitas, tapi amal saleh, hati yang bersih, dan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Perbanyak istighfar, perbanyak salat malam, perbaiki hubungan keluarga, dan tinggalkan dosa-dosa tersembunyi. Karena apapun yang kita sembunyikan dari manusia akan dibuka di alam barzakh dan tak ada tempat bersembunyi lagi. Maka marilah kita hidup dengan kesadaran bahwa kematian adalah awal, bukan akhir. Barzakh menunggu dan kita masih punya waktu untuk memperbaiki diri. Gunakan waktu dengan amal terbaik karena waktu tak pernah kembali. Jadikan setiap tarikan napas sebagai ladang pahala, bukan dosa. Dan semoga ketika malaikat maut datang, kita menyambutnya bukan dengan ketakutan, tapi dengan senyum penuh harap kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak sudah menyimak kisah Islami penuh hikmah ini hingga akhir. Semoga setiap pelajaran yang kita petik bisa menjadi bekal berharga dalam menjalani kehidupan. Kami berkomitmen untuk terus menyajikan konten-konten inspiratif yang mencerahkan hati dan pikiran Anda, membawa Anda lebih dekat pada ajaran Islam yang indah. Agar Anda tidak ketinggalan setiap kisah baru yang kami bagikan, pastikan untuk klik tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya, supaya Anda selalu menjadi yang pertama mendapatkan notifikasi saat kami mengunggah video terbaru. Mari terus belajar dan mengambil ibrah dari setiap kisah, bersama-sama meraih keberkahan.